Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan siang hari ini di mata kuliah bimbingan konseling karir di pertemuan ke-7. Di sini saya mewakili dari kelompok saya yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Francisca Amelia Firdausyah. Yang kedua ada Mbak Denia Fala Cecilia, dan yang terakhir ada Mbak Emi Zulfalaifa. Di sini kelompok kami akan membahas tema yang berjudul Teori Perkembangan dan Pemilihan Karir, yaitu teori 3, Introduction to Super Lifespan Theory. Yang pertama, di sini kita membahas pengertian teori perkembangan karir. Teori perkembangan karir adalah proses mengevaluasi self atau self-inward melalui pengidentifikasian dan studi tentang berbagai aspek okupasi. Kata karir lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Oleh Winkel, 1991. Donald Super mengatakan bahwa sudut pandang tentang perkembangan karir berlingkup sangat luas, karena perkembangan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor. Nah, faktor tersebut sebagian terdapat pada individu sendiri dan sebagian terdapat dalam lingkungan hidupnya, yang berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Selanjutnya, teori Super menjelaskan mengenai 6 peran kehidupan, yaitu homemaker atau pengurus rumah tangga, pekerja, citizen atau warga negara, resource atau waktu dan tenaga yang digunakan seseorang untuk melakukan kegiatan rekreasional atau waktu luang. Selanjutnya ada pelajar dan anak-anak. Variasi peran dalam kehidupan individu digambarkan Super dalam Super's Rainbow. Nah, dalam Super's Rainbow ini, masing-masing peran dapat didefinisikan sebagai waktu dan tenaga yang digunakan dalam menjalani peran yang dimaksudkan. Peran-peran ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan teori dari Super. Yang pertama ada kekuatan teori. Yang terdapat beberapa kekuatan dari teori ini yang disampaikan oleh Nola tahun 2017. Keputusan karir merupakan rangkaian yang tersusun atas keputusan-keputusan sebelumnya berdasarkan kecocokan pilihan karir yang berpengaruh pada usaha untuk mewujudkan konsep diri atau self-concept. Yang kedua ada Super juga melakukan penelitian dalam bidang rehabilitasi yang menunjukkan bahwa walaupun fisik individu memiliki kecacatan, namun terdapat sejumlah potensi yang dimiliki untuk pekerjaan yang dapat dilakukan dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan ciri-ciri yang dipersyaratkan oleh pekerjaan itu. Perkembangan jabatan dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor antara lain, yaitu yang pertama ada faktor diri individu, lingkungan yang berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Pandangan Super memiliki beberapa implikasi bagi pendidikan karir dan konseling karir tentang gambaran diri dan kematangan vokasional yang menjadi pegangan bagi seorang pendidik bila merancang program pendidikan karir dan bimbingan karir. Yang selanjutnya ada kelemahan dari teori.
ini super yaitu. Super mengusulkan teori bahwa orang melewati tahap karir tertentu selama masa hidup mereka. Waktu transisi antara tahap karir itu lebih merupakan fungsi dari kepribadian individu dan keadaan hidup dari pada usia kronologis. Nah, kelemahan pada teori super ini terletak pada waktu yang tidak konvensional. Tidak secara otomatis membuat tugas pengembangan karir pun lebih sulit, atau memiliki implikasi bahwa hasil akhir akan kurang berhasil. Disampaikan oleh Jayanti Suharsono dan Inyaryanti pada tahun 2015. Yang selanjutnya ada tahapan dari perkembangan teori super. Dalam Winkel 2012 632, super membagi proses perkembangan karir menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap pertumbuhan atau growth. Itu dimulai dari 0 sampai 14 tahun. Yang selanjutnya ada tahap eksplorasi atau exploratory yang dimulai pada usia 15 sampai 24 tahun. Yang ketiga ada tahap pembentukan atau establishment yang dimulai dari 25 sampai 44 tahun. Dan yang keempat ada tahap pemeliharaan atau maintenance yang dimulai dari usia 45 sampai 64 tahun. Dan yang terakhir ada tahap kemunduran atau decline yang dimulai di atas dari 65 tahun. Selanjutnya ada pengaplikasian teori perkembangan karir dan teori super dalam bimbingan konseling. Teori super tahun 1990 memiliki sejumlah aplikasi. Sebagai contoh, telah digunakan sebagai kerangka kerja untuk program perkembangan karir untuk anak-anak dan remaja. Pertumbuhan adalah tahap perkembangan untuk sekolah menengah dan dipecah menjadi rasa ingin tahu, fantasi, minat, dan kapasitas atau berfokus pada kemampuan. Tahap eksplorasi dimulai pada sekitar usia 14 tahun dan berlanjut sampai usia 18 tahun. Nah, pada saat pilihan yang mengkristal, tahap ini jelas perkiraannya, tetapi mereka dapat berguna saat merancang program pengembangan karir. Teori ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk konseling karir. Tujuan dari proses konseling karir itu akan menjadi perkembangan kematangan karir yang dapat dipecah menjadi beberapa komponen yang diukur oleh inventory pengembangan karir atau CDI. Disampaikan oleh Super, Thompson, Jordan, dan Myers pada tahun 1984. Yang selanjutnya ada ini macam-macam aplikasi dalam perkembangan teori perkembangan karir super. Yang pertama ada perencanaan karir atau CP. Kematangan karir individu secara aktif terlibat dalam proses perencanaan dan menganggap diri mereka menjadi begitu terlibat. Skala perencanaan karir adalah skala yang efektif, yang mengungkapkan bagaimana orang menganggap diri mereka dalam kaitannya dengan proses perencanaan. Yang kedua ada eksplorasi karir atau CE, yaitu kematangan individu berhubungan dengan kesediaan klien untuk terlibat dalam karir eksplorasi, yaitu kesediaan mereka untuk menggunakan bahan. Nah, skala ini dikombinasikan dengan skala CP untuk menghasilkan sikap pengembangan karir atau CDI skala. Yang ketiga ada pengambilan keputusan atau DM.
Kematangan karir individu mengetahui bagaimana membuat keputusan dan memiliki keyakinan pada kemampuan untuk melakukannya. Yang keempat, ada informasi dunia kerja atau WWI, yaitu komponen yang paling jelas dari skala ini melibatkan informasi yang akurat, memiliki tentang pekerjaan. Super percaya bahwa para pengambil keputusan harus memiliki beberapa pengetahuan tentang waktu, perkembangan berbicara, di mana orang harus memperoleh informasi penting tentang pekerjaan. Yang kelima, ada pengetahuan tentang pekerjaan yang disukai atau PO. Setelah CDI 20, orang memilih pekerjaan dan menjawab pertanyaan tentang pekerjaan dan kualifikasi yang diperlukan untuk memasukkan pekerjaan tertentu. Yang terakhir ada orientasi karir atau COT. Adalah skor total pada CDI dengan pengecualian dari PO. Dalam arti ini dapat dianggap sebagai ukuran global kematangan karir. Alhamdulillah sudah selesai dari sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.